Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan berbasis mind and culture. Oke. Pengertian pendidikan mind itu yaitu pendidikan berbasis pendekatan yang membantu siswa mengenali perasaan, mengelola emosi, serta membangun kesiapan mental agar mampu belajar dengan fokus dan tenang. Jadi dengan pendidikan ini, siswa itu lebih diajarkan mengenali perasaannya sendiri, emosionalnya sendiri, agar apa? Mental dan fisiknya itu siap untuk belajar agar fokus dan tenang. Oke, pengertian culture. Pendidikan berbasis culture ini mengaitkan pembelajaran dengan budaya siswa seperti tradisi, kebiasaan, dan nilai sosial agar pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Jadi yang kita ketahui bahwa kita itu di Indonesia hidup berbudaya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kenapa ini relevan dengan kehidupan nyata? Bahwa tidak kita pungkiri bahwa kita ini hidup di negara yang memang berbudaya seperti itu. Jadi kita juga harus mengenali budaya-budaya di sekitaran kita, apalagi di masyarakat gitu kan. Nah, jadi pendidikan mind and culture itu adalah pendekatan memadukan penguatan mental dan emosional siswa dengan nilai-nilai budaya sehingga siswa berkembang secara akademik, karakter, dan sosial. Jadi nggak hanya di akademik aja, anak pun berkembang secara sosial dan juga budayanya dia mengenali budaya dia seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Oke, selanjutnya itu yaitu tujuan. Yang pertama itu mengembangkan cara berpikir kritis. Seperti sudah dijelaskan bahwa pendidikan berbasis mind ini, siswa itu lebih diajarkan bagaimana cara berpikir kritis gitu. Dengan cara-cara guru bisa menjelaskan dan juga mengasih pertanyaan-pertanyaan kritis kepada anak. Ada yang namanya pertanyaan pemantik gitu. Jadi anak diajarkan untuk berpikir kritis gitu. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran berbudaya. Yang sudah kita ketahui bahwa kita memang hidup di Indonesia yang banyak budaya gitu. Jadi kita harus mengenali budaya sekitar kita, baik di sekolah, di masyarakat, ataupun bahkan di luar negeri. Yang ketiga membentuk karakter dan toleransi. Nah, tujuan pembelajaran ini kita itu menumbuhkan karakter anak. Kita mengajarkan nilai-nilai budaya agar anak-anak itu bisa bertoleransi, dia berempati gitu. Oke, selanjutnya itu manfaat. Yang pertama itu motivasi belajar meningkat. Yang kedua, karakter dan identitas yang kuat. Nah, ketika siswa sudah mempelajari ini, dia lebih kuat lagi identitasnya bahwa saya ini orang Indonesia, budaya saya ini seperti ini. Kita mengajarkan karakter-karakter yang baik yang sudah yang memang diajarkan oleh budaya-budaya kita yang baik. Yang ketiga yaitu sikap empati dan toleransi. Jadi anak-anak itu lebih tinggi empatinya, lebih tinggi sikap toleransinya, lebih menghargai lagi bagaimana kita berteman, bagaimana kita belajar. Oke. Selanjutnya yaitu implementasi. Yang pertama itu kurikulum tematik yang biasanya sudah dipakai di sekolah-sekolah terpadu. Yang kedua, proyek berbasis budaya. Nah, ini biasanya sudah kita terapkan di P5. Biasanya P5 itu yang diangkat itu tentang budaya-budaya Indonesia. Itu sudah bagus banget di kurikulum kita ini. Yang ketiga yaitu diskusi reflektif. Yang keempat, evaluasi autentik. Nah, penerapan dilakukan melalui pembelajaran tematik, kegiatan budaya, diskusi nilai, serta penilaian yang menilai sikap dan keterlibatan siswa. Jadi, siswa itu terlibat langsung dalam pembelajaran. Siswa ada di situ, guru ada di situ. Jadi, memang ini mengajarkan untuk siswa itu terlibat langsung. Oke, selanjutnya itu peran guru dan sekolah. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang sudah kita ketahui bahwa guru itu sebagai fasilitator dan motivator. Guru menyediakan media-media seperti alat dan bahan dan sebagainya. Dan juga guru sebagai motivator. Ketika ada anak yang keliru atau anak yang tidak paham, guru itu bisa menjelaskan. Jadi tetap ada peran guru di situ. Yang kedua, lingkungan belajar yang inklusif. Dan yang ketiga, budaya sekolah positif. Nah, kesimpulannya dari materi pendidikan berbasis mind and culture ini yaitu pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan pengembangan mental dan emosional peserta didik dengan penanaman nilai-nilai budaya. Pendekatan ini bertujuan membentuk siswa sekolah dasar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, berbudaya, memiliki kesadaran diri,
serta sikap toleransi. Dengan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, pendidikan berbasis mind and culture relevan diterapkan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.